pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari ini firman Tuhan menyapa kita sebagai pedoman kita, sebagai landasan kita, dasar kita untuk menjalani satu hari ini dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kalau kita membaca dari awal perikop ini, perikop pasal ke-36, jelas bahwa ini adalah tentang pembaharuan Israel. Tentang pembaharuan Israel. Mengapa? Karena bangsa Israel pada masa ini terkenal atau dikenal memiliki hati yang keras, yang penuh dosa, yang penuh dengan kejahatan. Mereka hanya mengandalkan hikmat dan kekuatan mereka sendiri. Bahkan mereka memilih untuk berpaling dari Allah dan memilih untuk menyembah Allah lain. Kalau kita baca di Yehezkiel ini, maka kita akan tahu bagaimana kerasnya hati bangsa Israel yang hanya mengandalkan pikiran mereka sendiri, yang hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dengan merasa mereka mampu dan Allah tidak mampu. Akhirnya Allah membiarkan dan menghukum mereka dengan cara memperbolehkan penguasa Babel untuk menawan mereka. Akhirnya bangsa Israel harus terbuang. Bangsa Israel harus mengalami penderitaan. Tapi penderitaan tidak di negeri mereka sendiri. Mereka harus tertawa, mereka harus menderita di negeri orang lain. Lalu Allah menyuruh Nabi Yehezkiel, Allah mendatangkan Nabi Yehezkiel untuk membawakan kabar sukacita bahwa mereka akan diselamatkan. Mereka akan pulang kembali ke negeri asal mereka dan akan lepas dari tawanan penguasa Babel. Mereka akan kembali kepada kehidupan sebelum mereka mengenal penjajahan dari bangsa Babel, penguasa Babel. Seperti yang tertulis dalam ayat 25, kalau kita baca dari ayat 25, di situ ada janji-janji Allah tentang keselamatan, tentang kebahagiaan yang akan didapatkan bangsa Israel kalau mereka mau kembali, kalau mereka mau berpaling pulang kepada Allah. Bukan lagi hanya mengandalkan pikiran mereka, bukan lagi untuk menyembah Allah-Allah lain, tapi pulang kepada Allah. Yang dimaksud adalah bertobat, untuk meninggalkan segala perbuatan jahat dan mengikuti perintah Allah. Itu sebabnya di ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Ya, hanya Allah yang mampu membersihkan kita. Hanya Allah yang mampu memurnikan kita dari setiap kenajisan kita. Kenajisan itu adalah dosa-dosa kita. Kita tidak mampu membersihkan diri kita dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Hanya Allah sendiri kalau kita mau kembali kepada Allah, kalau kita mau pulang kepada Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini untuk ingatlah bahwa hanya Allah saja yang boleh kita ikuti, hanya Allah sajalah yang boleh kita sembah.
Sebab Allah akan membersihkan kita dari setiap kesalahan kita, dari setiap pelanggaran kita, dari setiap kenajisan kita. Sebab Allah murni, Allah suci. Hanya Allah yang mampu memurnikan kita, hanya Allah yang mampu menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Dan Allah akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan Allah tidak lagi mendatangkan kelaparan. Artinya hanya dalam Allah sajalah kebahagiaan itu boleh kita dapat. Penderitaan itu tidak lagi diberikan atau tidak lagi mengena kepada kita. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena dosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah hanya Allah sajalah yang boleh jadi pedoman kita, yang boleh kita ikuti dan kita sembah dalam hidup ini. Sebab Allah akan memurnikan kita, Allah akan menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami diajari, kami diingatkan bahwa hanya Allah sajalah yang patut kami sembah, yang patut kami ikuti, yang patut kami percayai. Tuhan, kami sudah mendengar janji-Mu melalui nats firman renungan hari ini. Kami percaya itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi jika kami mau hidup mengikuti jalan-Mu. Untuk itu, kuatkan iman kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Ajari kami Tuhan agar mampu melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Untuk segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, ampunilah Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak melakukan pengampunan dosa. Kami tidak mampu membersihkan diri kami dari setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Kegiatan kami satu hari ini, Engkaulah yang memberkati. Terima dan dengarlah doa serta permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.